Yahudi itu Tuhannya satu dia, ketat itu. Makanya Yahudi itu memusyrikkan Nasrani, sama kayak umat Islam, ajaran Islam memusyrikkan akidah Kristen. Yahudi juga bilang tuh Kristen tuh musyrik. Kenapa? Dia nyembah patung, nyembah berhala, Tuhannya 3, sama kayak kita bilang begitu kan. Kalau Nasrani juga ya sudah jelas bagi kita. Tapi apa yang membedakan Islam dari Yahudi dan Nasrani? Satu, Islam itu menyatakan Tuhan itu satu dan dia adalah Rabbul Alamin. Ini yang tidak ada di dalam agama Yahudi dan Nasrani. Kalau Kristen Tuhannya 3, Tauhid. Islam itu hanya satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi walaupun Tuhannya bilangnya ngakunya cuma satu, tapi apa bedanya konsep Tuhan dalam Yahudi dengan Islam? Bedanya apa? Tuhan dalam agama Yahudi yang disebut dengan Yahweh itu hanya Tuhannya orang Yahudi, bukan Tuhan seluruh alam, seluruh bangsa. Kalau kita umat Islam, jelas Alhamdulillahi Rabbil. Agama Islamnya agama universal untuk seluruh bangsa, untuk seluruh suku, tidak membeda-bedakan. Rahmat Allah, karunia Allah itu berlaku untuk seluruh umat manusia, tidak pilih-pilih. Nah, kalau Tuhan dalam konsep Yahudi itu diskriminatif. Tuhan hanya mengakui umatnya yang diaku sebagai hamba Allah itu hanya umat Yahudi. Zidna ilma warzuqna fahma wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Mohon maaf saya tadi harus nunggu ganjil genap karena kemarin ini banyak polisi galak-galak. Ya, jadi harus melewati itu dulu. Dan alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan kajian pengantar dari Buya kita yang tadi memberikan pemaparan yang tentang ayat dan mengenai hijrah. Ya, ini sangat penting. Ya, apalagi kalau kita bicara temanya tentang Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu dalam sejarah perjuangan dakwah Nabi SAW itu baru digunakan istilah itu setelah Nabi hijrah. Jadi tepat. Jadi diawali dengan pembukaan beliau tadi tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, ayat-ayatnya. Nah, nyambung dengan konsep Islam wasatiyah. Islam wasatiyah ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ayatnya pertengahan dari surat Al-Baqarah. Jumlahnya ayatnya kan 286. Ayat tentang ummatan wasatan itu ayat 143. Udah lihat? Ya, makanya ayatnya saja berbicara tentang pertengahan. Ayatnya juga di tengah-tengah. Pernah enggak? Pernah sadar enggak itu? Ya. Ayat bicara tentang pertengahan, karakter umat yang pertengahan, umat pilihan, umat terbaik itu adanya di tengah-tengah surat Al-Baqarah persis. Ya, 286 dibagi 2. Jadi ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ayat itu Allah turunkan setelah rangkaian ayat yang berbicara tentang pemindahan arah kiblat atau tahwilul kiblah. Ya, tentu setelah Nabi SAW menghadapi makar kaum musyrikin di Mekah selama 13 tahun kurang lebih,
Kemudian di Madinah beliau menghadapi makar kaum munafikin. Ya, di Madinah itu kaum munafikin. Kenapa kaum munafik muncul di Madinah? Kenapa nggak muncul di Mekah? Pertanyaannya. Ada yang tahu? Assalamualaikum. Woi. Woi. Karena ada syariat jihad. Ya. Jadi ciri kaum munafik yang paling utama itu bukan dia malas sholatnya. Bukan dia nggak puasa Ramadan, bukan dia nggak bayar zakat. Tapi ketika turun syariat jihad fisabilillah, yang turunnya itu setelah Nabi ada di Madinah, ada perang Badar dan seterusnya, maka disitulah nampak kualitas mentalnya orang-orang Islam yang baru sekedar Islam di mulut tapi belum merasuk ke dalam hati. Maka mereka menolak jihad fisabilillah. Maka ketika turun ajaran syariat tentang jihad itu, mereka ngomel-ngomel, nggak jelas. Mereka ngedumel, mereka merasa berat hati. Mereka menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Mereka berat untuk meninggalkan kesenangan dunia. Maka itulah muncul fenomena kaum munafik di Madinah. Yang ketiga, Nabi menghadapi konspirasi makar dari siapa? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya. Yahudi dan Nasrani ini, walaupun komunitasnya Nasrani tidak banyak di sekitar Jazirah Arabia, terutama di Makkah dan Madinah, tapi mereka memiliki pengaruh. Ada pengaruh dari Romawi yang beragama Kristen Ortodoks, ada pengaruh juga dari Yaman. Ya, Abraha itu, nah itu Yaman itu dulu pusat kekristenan. Ada lagi pengaruh Kristen dari Habasyah, dari Ethiopia. Jadi Jazirah Arab itu dikelilingi oleh berbagai macam pusat-pusat pengaruh agama-agama terdahulu, meskipun pengikut Nasrani di Jazirah Arabia itu sedikit. Waktu itu, yang banyak itu Kristen itu ada di negeri Syam, di sekitar Palestina, di sekitar Baitul Maqdis yang sekarang itu jadi negara apa? Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon, serta Asia Kecil, Turki, itu semua dominan Kristen. Tapi Kristennya Ortodoks. Nah, maka turun ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, untuk menegaskan apa? Bahwa karakter Islam ini sebagai agama wahyu dari Allah itu berbeda dengan musyrikin, agama musyrik, menyembah berhala, menyembah patung. Berbeda dengan Islam yang dianut oleh orang-orang munafik di Madinah. Ya. Berbeda dengan agama Yahudi dan Nasrani yang dianut oleh ahlul kitab. Maka Allah menyebut sebagai apa? Ummatan wasatan, kami jadikan kalian wahai umat Islam, umat Rasulullah sebagai umat pilihan. Jadi kata wasat itu sebenarnya arti asalnya bukan tengah. Itu pilihan. Terbaik. Umat pilihan. Baru kemudian ada makna umat tengahan. Tengahan itu biasanya sesuatu yang terbaik itu pasti adanya di tengah. Ya. Jakarta, ibu kota bukan? Bukan lagi. Masih sementara sekarang ya. Ibu kota udah pindah sono. Di ujung Brung. Ya, tempat jin buang anak. Belum ada kejelasan itu. Jakarta, yang terbaik dari Jakarta itu apa? Ada di pusat. Makanya disebut Jakarta Pusat. Ada apa? Ada Monas, ada istana, ada macam-macam. Itu objek vital semua. Itu yang terbaik di sebuah kota. Ya. Kalau kita nyimpen sesuatu barang yang berharga, kita juga nyimpen di tempat yang paling aman dan paling apa? Ya, paling rahasia. Ya. Maka itu ja'alnakum ummatan wasatan, umat pilihan, umat tengahan, umat terbaik, dan umat yang adil. Itu makna ummatan wasatan. Nah, bagaimana prakteknya? Memahami sirah nabawiyah dan khulafaur rasyidin. Jelas. Kalau kita ingin mempraktekkan Islam sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah sebagai Islam wasatiyah,
pondasi sebagai ummatan wasatan, maka mau tidak mau kita harus merujuk, harus bercermin kepada praktek keberislaman yang asli. Pakai shot. Ya. Merujuk kepada siapa? Ya, kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Merujuk kepada siapa? Ya, khulafaur rasyidin sebagai umat terbaik. As-sabiq was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Itu generasinya sahabat muhajirin dan ansar. Mereka dapat stempel dari Allah. Apa stempelnya? Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, kalau saya disebut namanya nggak pakai ujung namanya ada gelar radhiyallahu anhu, ya kan? Nggak pantas itu. Fahmi Salim nggak ada radhiyallahu anhu, ya. Atau siapa ketua PCM di sini namanya? Hah? Nah, itu Latif, ya. Radhiyallahu anhu nggak ada, iya. Sekretaris Dwi Arbiantoro, nggak ada radhiyallahu anhu. Ghafarallahu lahu, itu pantas. Kayak saya, afallahu anhu, semoga dimaafkan oleh Allah, itu pantas tuh. Kalau radhiyallahu anhu nggak bisa kita. Itu hanya untuk muhajirin dan ansor. Ya. Nah, bagaimana prakteknya mereka yang menjadi contoh cermin tauladan yang sempurna itu dalam melaksanakan ajaran Islam yang wasatiyah, Islam yang betul-betul tengah, Islam yang betul-betul pilihan, Islam yang betul-betul terbaik dan adil? Satu, ya, apa sih yang menjadi konsep dasar Islam wasatiyah itu dalam kehidupan kita, bermuamalah, dalam berakidah, dalam beribadah? Ini punya cirinya. Satu, Islam wasatiyah itu seimbang dalam akidah. Seimbang dalam apa? Akidah. Ya. Akidah kita ini akidah tengahan. Islam itu tengah, tauhid. Tauhid itu tengah. Antara politeis, Tuhannya banyak, ya, dengan apa? Ateis, nggak punya Tuhan. Ya. Kan di dunia ini ekstrimnya dua. Ada yang nggak percaya Tuhan sama sekali, betul? Ada yang percaya Tuhan tapi banyak Tuhannya. Ada 3, ada berapa, ada macam-macam. Ya, walaupun dengan alasan macam-macam. Oh, itu hakikatnya 1 tapi dia 3, ya sama aja. Ya. Itu nggak bisa dikatakan dia Tuhannya 1. Ya. Ya. Nah, antara yang ateis dan politeis itulah tauhid. Bertuhan tapi Tuhannya hanya 1. Dan secara logika, secara keilmuan, secara ilmiah, hanya Tuhan itu 1. Kalau Tuhannya banyak, lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada di langit dan di bumi ada banyak Tuhan, ya rusak bumi ini. Ya, Tuhan, langit dan bumi ini bakal rusak. Kenapa? Yang ngatur, yang mengendalikan ada banyak. Ya, itu mustahil. Semua yang ada di alam semesta ini pasti hanya tunduk kepada satu aturan kalau dia mau bagus dan benar. Gitu. Hadirin dirahmati Allah. Yang kedua, seimbang dalam akidah itu bukan hanya dalam soal jumlah. Ya. Jumlahnya Tuhannya ada, nggak ada, atau banyak, atau cuma 1. Enggak, bukan sekedar itu. Tapi praktek ahlul kitab yang percaya kepada Allah, ya mereka kan mengklaim percaya kepada Allah. Yahudi itu Tuhannya 1 dia, ketat itu. Makanya Yahudi itu memusyrikkan Nasrani, sama kayak umat Islam, ajaran Islam memusyrikkan akidah Kristen. Yahudi juga bilang tuh Kristen tuh musyrik. Kenapa? Dia nyembah patung, nyembah berhala, Tuhannya 3, sama kayak kita bilang begitu, kan? Kalau Nasrani juga ya sudah jelas bagi kita. Tapi apa yang membedakan Islam dari Yahudi dan Nasrani? Nah, 1, Islam itu menyatakan Tuhan itu 1 dan dia adalah Rabbul Alamin. Ini yang tidak ada di dalam agama Yahudi dan Nasrani.
Kalau Kristen Tuhannya 3. Ya, tauhid. Islam itu hanya 1, Allah Subhanahu wa taala. Yahudi walaupun Tuhannya bilangnya ngakunya cuma 1, tapi apa bedanya konsep Tuhan dalam Yahudi dengan Islam? Bedanya apa? Tuhan dalam agama Yahudi yang disebut dengan Yahweh itu hanya Tuhannya orang Yahudi, bukan Tuhan seluruh alam, seluruh bangsa. Kalau kita umat Islam, oh jelas, alhamdulillahi rabbil. Agama Islamnya agama universal untuk seluruh bangsa, untuk seluruh suku, ya, tidak membeda-bedakan. Ya, rahmat Allah, karunia Allah itu berlaku untuk seluruh umat manusia, tidak pilih-pilih. Nah, kalau Tuhan dalam konsep Yahudi itu diskriminasi, diskriminatif. Tuhan hanya mengakui umatnya yang diaku sebagai hamba Allah itu hanya umat Yahudi. Di luar umat Yahudi dianggap sama Tuhannya dia itu bukan hamba Allah. Nggak tahu hamba siapa. Ya, jelas sampai sini? Insya Allah. Jadi seimbang dalam akidah, itulah akidah Islam itu yang terbaik. Yang kedua, wasatiyah ini bagaimana? Moderasi dalam ibadah. Ya, kita ini moderat dalam ibadah. Ibadah kita ini ada hak buat Allah, ada hak buat manusia untuk kita tunaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ya, inna li rabbika alaika haqqan wa inna li jasadika alaika haqqan wa inna li ahlika alaika haqqan. Allah punya hak untuk kamu sembah, tapi jangan lupa kamu juga punya hak untuk tubuhmu, punya hak. Keluargamu punya hak, mata punya hak untuk tidur, buat istirahat. Ya, tubuh nggak bisa dipaksa ibadah 24 jam ibadah semua, nggak bisa. Makanya sholat ketika turun perintahnya kan cuma 5. Coba kalau dikasih 50 waktu, bagaimana ngatur sholatnya coba? Nah, bingung kan? Ya, mau kerja bagaimana? Mau ngurus sekolah bagaimana tuh? Ya. Anak sekolah SD, SMP, SMA belajar di perguruan Muhammadiyah berapa jam? 6 jam. Nah, itu udah berapa kali sholat tuh? Ya, kan bingung ya? Nah, dengan adanya cuma ada zuhur dan asar, ya sholat zuhur dan asar cukup 2 di sini. Ya. Itu seimbang. Jadi tidak mengambil waktu semua untuk ibadah mahdoh kepada Allah, tapi ada, ya, kita diperintahkan oleh Allah. Ya, termasuk hak manusia ini untuk beranak pinak, berketurunan, ada menikah. Coba di dalam agama, ya, agama Kristen nggak bisa menikah, pendeta nggak bisa menikah, ya, jadi paus nggak bisa menikah, ya, jadi uskup nggak boleh menikah, ya, kalau ustadz enak 4 dikasih. Jangankan ustadz, orang biasa aja boleh 4. Woi, jangan melengos ibu-ibu di belakang. Emang bener ya? Bener kan? Ayatnya ada, ya kan? Iya, jangan. Itulah, jadi itu ada hak untuk badan, hak untuk tubuh, hak untuk kita bereproduksi, keseimbangan antara kesalehan pribadi dan tanggung jawab kita di dalam masyarakat. Apalagi praktek Islam wasatiyah itu yang paling penting selain akidah dan ibadah itu adalah dalam kepemimpinan negara. Apa? Adil. Jadi Islam itu bukan cuma ibadah, Pak. Islam itu bukan cuma urusan akidah, tapi juga dalam urusan muamalah, termasuk pemerintahan. Konsep pemerintahan dalam bernegara. Apa yang ditonjolkan oleh Islam yang wasatiyah? Keadilan. Ya, inilah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, ditekankan oleh para khulafaur rasyidin, adil dalam menegakkan hukum. Nabi SAW bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Nggak pandang bulu. Nabi bilang apa? Seandainya, ini seandainya. Ya, kata-kata seandainya itu menunjukkan mustahil kalau diucapkan oleh Nabi SAW. Mustahil, ya, Fatimah itu mencuri, tapi seandainya, andaikan, walaupun andai-andainya jauh, nggak mungkin.
Fatimah itu mencuri, saya yang akan memotong sendiri tangannya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau ketika dilantik itu menyampaikan pidatonya, khutbahnya yang terkenal. Ya. Ad-dha'ifu fikum qawiyyun indana. Orang yang lemah di antara kalian itu adalah kuat di mata saya. Sampai hatta uaddiya haqqahu alladhi alaina. Sampai aku benar-benar memenuhi haknya, memberikan haknya, ya, kepada orang tersebut, orang yang lemah itu, ya, secara sempurna. Wal qawiyyu fina dhaifun. Ya. Jadi kalau tadi orang lemah itu dianggap kuat di mata pemimpin penguasa yang adil, ya, sebaliknya orang yang kuat apa? Hartanya, fisiknya, ya, kekuasaannya kuat. Itu tetap di mata Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya, itu disebut apa? Nah, itu disebutkan sebagai orang yang lemah. Al-qawiyyu fikum dhaifun indana. Ya, orang kuat, orang kaya jangan sombong. Ya, ente di dalam pemerintahan dan negara Islam, kalian yang merasa kuat itu lemah. Ya, gitu. Sampai aku mengambil hak darinya, baru dia dikatakan orang yang kuat. Kalau orang kuat, orang punya kuasa, orang punya harta, sombong, ya, dia menista, dia menzalimi orang kecil, ya, itu nggak ada nilainya. Ya, mereka tidak akan bisa leluasa melakukan kezaliman, ya, sampai aku mengambil hak darinya. Insya Allah. Itu ini namanya good governance. Jadi Islam wasatiyah itu, ya, berwujud dalam bentuk pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang bersih dari korupsi, dan pemerintahan yang adil dan taat pada hukum. Jangan kayak sekarang. Hukumnya udah ada, undang-undangnya udah jelas, 4 pulaunya milik Aceh, diambil, dikasih kepada provinsi lain. Nah, itu ngaco namanya. Bikin ribut. Ya. Udah ada undang-undangnya, kemudian dilanggar sendiri. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Ya. Maka itu keadilan harus ditegakkan. Yang keempat, ciri Islam wasatiyah dalam sirah Nabi dan Khulafaur Rasyidin adalah toleransi, ya, dalam berinteraksi sosial ini, tasamuh. Ya, toleransi antar umat beragama itu bukan kaleng-kaleng. Toleransi antar umat beragama itu adalah bagian dari akidah kita seorang muslim. Ya, membiarkan, menghormati, tidak mengganggu umat agama lain beribadah sesuai dengan keyakinannya, ya, itu adalah ajaran Islam. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Bahkan hebatnya, ini saya ingin berikan contoh. Ya, di masa Khulafaur Rasyidin, kemudian daulah-daulah Islam setelahnya, itu ada contoh bagaimana ketika Yahudi di Eropa, mereka ditindas, diintimidasi, ya, dikucilkan oleh masyarakat Kristen Eropa, terutama Katolik, yang memandang Yahudi itu sebagai penyebab dan yang bertanggung jawab atas disalibnya Yesus, bertanggung jawab atas darahnya Yesus yang terbunuh di tiang salib itu kan mereka dipersekusi selama ribuan tahun. Siapa yang menyelamatkan? Siapa yang melindungi umat Yahudi dari persekusi orang Katolik? Kerajaan-kerajaan Katolik di Eropa, itu adalah kerajaan Islam. Orang Islam yang melindungi. Di Spanyol, di Portugal, ya, di Kesultanan Ottoman Turki, itu dilindungi Yahudi. Bahkan ketika umat Kristen itu terpecah, ada skisme di Kristen Eropa itu, di Kristen itu terbelah menjadi dua. Ya, dulu kan ada pecah menjadi apa? Kristen Ortodoks itu Romawi Timur, ya, dengan Romawi Barat itu Katolik. Nah, Katolik ini pecah juga. Ya. Jadi apa?
ada yang Katolik, ada yang Kristen, yaitu Protestan. Selama berabad-abad, ketika di bawah kekuasaan Islam, Eropa itu, ya, di abad ke-16 sampai abad 18, itu orang-orang Kristen Protestan itu tertindas di Eropa. Terutama yang mayoritas didominasi oleh kerajaan-kerajaan Katolik. Siapa yang melindungi mereka, memberikan mereka hak kebebasan beragama, itu adalah Sultan Ottoman. Orang Yahudi tersebut. Sama seperti misalnya Bapak Ibu ketika datang ke mana? Ke Turki, ya, ada yang pernah main ke Turki, ya, jalan ke Bursa, itu ada masjid namanya Masjid Besar Ulu Jami. Ulu Jami itu ada di Bursa. Nah, itu jalan Ulu Jami Pesanggerahan, itu ngambilnya dari nama jalan sana. Itu Ulu Jami itu aslinya Masjid Jami. Ya, itu di Bursa. Di tengahnya itu ada apa? Ada kolam. Kenapa ceritanya bisa ada kolam? Nah, itu yang saya dengar dari pemandu wisata, itu tanahnya itu bekas orang Kristen. Ya, dibeli sama Sultan. Ya, dia mau jual tuh tanah karena Sultan yang beli kan. Tapi satu syaratnya, nggak boleh dijadiin masjid. Gimana tuh? Dia mau jual tanah tapi nggak boleh jadiin masjid. Ya sudah, sama Sultan, ya udah akalin aja itu. Gimana caranya sepotong tanah itu nggak jadi tempat sujudnya orang Islam. Dibikinlah kolam di tengah-tengah masjid. Nah, itulah toleransi dalam Islam. Luar biasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf nggak bisa panjang-panjang. Masih harus ke tempat lain. Ya, untuk kajian zuhur. Barakallahu fikum. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan hari bermuhammadiyah kita ini dapat semakin mempererat, ya, silaturahim kita, memperkokoh barisan jamaah kita Muhammadiyah. Kita doakan guru kita, ya, agar diberikan kesehatan, ya, lahir dan batin, kekuatan untuk terus memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, membimbing jamaah Muhammadiyah terutama di Matraman ini agar senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.